Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Dewi Anggreni dan Bu Nurbaiti akan kembali belajar mengenai teks observasi. Kita akan membahas yang A, mengidentifikasi teks hasil observasi. Pada bagian awal, ini kamu akan mempelajari ciri umum laporan hasil observasi. Pada kegiatan ini, gurumu akan memandu agar kamu aktif menemukan ciri umum, teks, dan menentukan gagasan pokok. Ikuti rangkaian kegiatan berikut dengan penuh gairah. Selamat belajar menjadi peneliti dan berwawasan luas karena senang mengeksplorasi pengetahuan. Yang pertama di sini mengenali ciri tujuan dan isi teks hasil observasi. Nah, di sini yang kita akan teliti sekarang itu adalah beberapa tempat ya, atau misalnya objek gitu ya. Mengapa kamu membaca buku pengetahuan atau ensiklopedia? Tentu kamu ingin mendapatkan informasi dan penjelasan rinci suatu hal dari sudut keilmuan. Oke, amatilah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi berikut. Ya, yang pertama di sini, apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Ya, yang pertama. Yang kedua, apa itu museum? Apa saja jenisnya? Yang ketiga, di mana habitat kunang-kunang? Yang keempat, apa itu empedu? Nah, ini merupakan pertanyaan yang merupakan kita harus mencari isi Untuk mengenali ya. Jadi untuk mengenali itu berupa mencari tahu dengan berupa banyaknya pertanyaan. Jadi timbullah rasa ingin tahu yang lebih tinggi terhadap suatu hal. Ya, dengan cara membaca buku pengetahuan. Okay. Untuk observasi ini berhubungan dengan mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada sebuah teks tentang hutan bakau. Ada di halaman 125. Iya, 125 di sini hutan bakau. Kita ada dua teks ya di Bu Dewi ya di sini ya. Iya. Yang pertama hutan bakau, yang Hutan kedua bakau. Selanjutnya ada teks tentang museum. Oke. Hutan bakau. Salah satu fungsi dari hutan bakau adalah menghindari adanya abrasi atau pengikisan oleh air laut. Iya. Ini pohonnya. Mungkin ada yang belum pernah lihat pohonnya ya Bu ya? Iya. Nah, lihat nih pohonnya ada. Iya. Untuk teks ini seluruhnya ada berapa paragraf menurut itu? Ada berapa ya? Ini ada 1, 2, 6 ya Bu ya? 3, 4, 5, 6. Iya, 6. Ada 6 paragraf. Kalau yang museum 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. ada 5 paragraf. Jadi menurut kalian apa tahu ya bedanya ya? Dan Ibu yakin dengan menurut Betty bahwa kalian sudah mengerti apa itu kalimat, apa itu paragraf. Jadi kalau masih ada yang belum jelas tentang paragraf atau tentang kalimat, boleh tanya nanti di grup. Ya. Selanjutnya, setelah membaca teks di atas, diskusikan hal-hal berikut. A. Tujuan teks laporan hasil observasi. B. Isi yang dibicarakan pada teks laporan hasil observasi. Bandingkan hasil diskusimu dengan paparan berikut. Mengapa dikatakan laporan hasil observasi? Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Selanjutnya, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Judul bersifat umum, pantai, museum, demokrasi. Ya. Selanjutnya bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu objek dari hal dibahas secara sistem, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Yang selanjutnya memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, definisi dan atau klarifikasi ya, jabaran ciri objek. Ya, ini yang merupakan laporan hasil dari observasi. Ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisa secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah.
Ya. Yang kedua, mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Di sini kemudian bacalah kembali teks di atas dan kerjakan kegiatan berikut. Latihan mendaftar istilah pada teks hasil observasi. Tulislah semua istilah yang ada pada teks, galilah dari berbagai sumber makna istilah tersebut. Sebagai bagian dari pemaparan ilmu pengetahuan, laporan hasil observasi menggunakan istilah-istilah bidang ilmu tertentu. Istilah adalah arti atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus. Bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Di perpustakaan sekolah, kiranya kamu dapat menemukan kamus istilah semacam itu. Ada kamus istilah ekonomi, kimia, kedokteran, politik, dan sebagainya. Contoh istilah biologi: abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi, aorta, benang sari, ekosistem, embrio, 4 sehat 5 sempurna, genetika, hermaprodit, insekta, komplikasi, kornea mata, penyerbukan silang, sporadis, transplantasi, umbi batang, dan vaksin. Ya, di sini ada istilah baku dan tidak baku. Bakunya analisis, tidak bakunya analisa. Bakunya inframerah, ya yang kedua, jadi tidak bakunya infra dan merah itu dipisah. Jadi kalau yang benar itu digabung, kalau yang infra dan merah dipisah itu tidak baku ya. Antioksidan itu digabung tulisannya, tapi kalau dipisah itu tidak baku. Ada tugas, istilah tabel dengan istilah yang kamu temukan pada teks 1 dan 2. Mendaftar kalimat definisi, mendaftar kalimat klasifikasi. Ya, untuk pertemuan kali ini kalian tidak perlu mengerjakan seluruhnya, tapi bisa tugas yang halaman 130 ya Bu ya. Iya. Istilah tabel dengan istilah yang kamu temukan pada teks 1 dan teks 2. Istilah. Jadi seperti yang ini ya, ada istilah biologi, ada istilah berbagai macam bidang ilmu. Kamu tugasnya mengerjakan halaman 130, teksnya dari teks 1-nya tentang hutan bakau dan teks 2-nya tentang museum. Untuk pengumpulan tugas, kelas 7A sampai dengan kelas 7D dikumpulkan melalui classroom. Jadi sama ya. 7A sampai dengan kelas 7F mengumpulkan lewat classroom. Nanti akan dibagikan foldernya, pengirimannya. Dan untuk pengiriman ini ada tenggang waktunya Bu? Ya, sampai besok ya. Ya, dikumpulkan paling lambat sampai hari Kamis. Hari Jumat. Hari Jumat. Itu saja. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup masing-masing ya. Ya. Lagi benar Betty? Sudah cukup. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.